Halo semua, baiklah, kami dari kelompok 4 kelas A1 akan membawakan hasil kami tentang asuhan keperawatan pada pasien otitis media dengan diagnosa keperawatan defisit pengetahuan melalui pendekatan 3S, yaitu SDKI, PSIKI, dan SLKI. Sebelumnya, perkenalan nama-nama kelompok: Janet Manese, Veronica Mandias, Fabio Nokan, Christine Takasili, Gabriel Mamesa. Pada SDKI, diagnosa defisit pengetahuan masuk dalam kategori perilaku pada subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Untuk definisinya, defisit pengetahuan adalah ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu. Penyebabnya meliputi keterbatasan kognitif, gangguan fungsi kognitif, kekeliruan mengikuti anjuran, kurang terpapar informasi, kurang minat dalam belajar, kurang mampu mengingat, dan ketidaktahuan menemukan sumber informasi. Gejala dan tanda mayor: subjektif, menanyakan masalah yang dihadapi. Objektif, menunjukkan perilaku yang tidak sesuai anjuran dan menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Gejala dan tanda minor: untuk subjektif, tidak tersedia. Objektif, menjalani pemeriksaan yang tidak tepat dan menunjukkan perilaku berlebihan, misalnya apatis, bermusuhan, agitasi, ataupun histeria. Kondisi klinis terkait: yang pertama, kondisi yang baru dialami oleh klien; kedua, penyakit akut; tiga, penyakit kronis. Tujuan dan kriteria hasil. Pada SLKI, untuk diagnosa keperawatan defisit pengetahuan, didapat luaran utama, tingkat pengetahuan, dan luaran tambahan, memori, serta tingkat kepatuhan. Untuk tujuan yang pertama, tingkat pengetahuan membaik dengan kriteria hasil: perilaku sesuai anjuran menurun sampai dengan meningkat, verbalisasi minat dalam belajar menurun sampai dengan meningkat, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik menurun sampai dengan meningkat, kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topik menurun sampai dengan meningkat, menjalani pemeriksaan yang tidak tepat meningkat sampai dengan menurun, perilaku memburuk sampai dengan membaik, perilaku sesuai dengan pengetahuan menurun sampai dengan meningkat. Tujuan yang kedua, memori meningkat dengan kriteria hasil: verbalisasi, kemampuan mempelajari hal baru menurun sampai dengan meningkat, verbalisasi kemampuan mengingat informasi faktual menurun sampai dengan meningkat, melakukan kemampuan yang dipelajari menurun sampai dengan meningkat, verbalisasi lupa jadwal meningkat sampai dengan menurun, verbalisasi mudah lupa meningkat sampai dengan menurun. Tujuan yang ketiga, tingkat kepatuhan meningkat dengan kriteria hasil: verbalisasi kemampuan mematuhi program perawatan atau pengobatan menurun sampai dengan meningkat, verbalisasi mengikuti anjuran menurun sampai dengan meningkat, risiko komplikasi, penyakit atau masalah kesehatan meningkat sampai dengan menurun, perilaku mengikuti program perawatan atau pengobatan memburuk sampai dengan membaik, perilaku menjalankan anjuran memburuk sampai dengan membaik, serta tanda dan gejala penyakit memburuk sampai dengan membaik. Intervensi: ada edukasi kesehatan. Definisinya, mengajarkan pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih serta sehat.
Untuk tindakan, yang pertama ada observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua ada terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, dan berikan kesempatan pada klien untuk bertanya. Yang ketiga, edukasi. Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih.